dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Frater Andres Yosuas Lumigar, dalam permenungan harian Jumat 2 Oktober 2020 yang diambil dari bacaan Injil Matius 18 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 10 dengan judul Ketulusan seperti seorang anak kecil. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada sekarang ini, ketulusan seperti seorang anak kecil yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi saya merupakan pralambang dari ketulusan malaikat dalam mengabdi Allah, memuji Allah, dan juga mendoakan kita manusia kepada Allah. Selain itu pula, anak-anak identik sebagai orang yang jujur, orang yang polos, orang yang hidup tanpa kepalsuan. Karena postur tubuh mereka yang kecil, mereka juga diidentikan dengan orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, dan masih banyak lagi keutamaan yang ada pada diri anak-anak. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang para murid yang bertanya kepada Yesus perihal siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan Yesus hanyalah sederhana. Ia menempatkan seorang anak kecil di antara mereka dan mulai berbicara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus bermaksud agar kita meneladani anak-anak kecil yang dengan keutamaan-keutamaan mencirikan anak-anak Allah. Anak-anak kecil seperti yang telah saya katakan dalam pembuka tadi, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang dilihat oleh Yesus sebagai hal yang penting dan juga hal yang perlu bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita harus hidup dengan tulus dalam mengabdi Allah. Kita harus menjadi orang yang jujur di hadapan Allah, di hadapan sesama. Kita harus menjadi orang yang polos. Kita harus menjadi orang yang hidup tanpa kepalsuan. Berarti menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati para malaikat pelindung. Siapa itu malaikat? Malaikat itu adalah sahabat kita. Ia diciptakan Allah, bertugas untuk mengabdi Allah, dan juga diutus oleh Allah untuk menjaga kita umat manusia. Gereja Katolik meyakini bahwa dalam pembaptisan haruslah memberi nama santo atau santa atau orang kudus siapapun, agar supaya orang kudus itu hidup dalam diri anak yang dibaptis. Pembaptisan mengantar kita pada persekutuan dengan Yesus Kristus dalam tata keselamatan dunia. Ketika dibaptis, maka kita semua masuk dalam persekutuan keselamatan Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama, kita telah mendengarkan bagaimana umat Israel dituntun oleh Allah melalui perantaraan malaikatnya. Ia dijadikan sebagai tembok dan perisai untuk menuntun umat Israel kepada jalan keselamatan. Malaikat pelindung adalah dia yang diutus Allah untuk menuntun kita dalam pengenalan dan pencarian akan diri Allah yang sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, dari permenungan hari ini kita bisa mengambil 3 pesan. Yang pertama, hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang polos seperti seorang anak kecil. Yang kedua, hendaklah kita menjadi orang yang tulus dalam memberikan pengabdian kepada Allah dan melayani sesama kita. Dan ketiga, hendaklah kita menyerupai malaikat yang tugasnya memberikan sepenuh hidupnya untuk mengabdi dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pula kita semua hendaknya memberikan diri kita seutuhnya hanya untuk Tuhan. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian permenungan dari saya.
Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Semoga Tuhan memberkati kita.